Kalau dari segi potensi budidaya California ini sangat menguntungkan Mas dibanding tanaman padi. Kenapa menguntungkan? Karena kita panen satu kali, ini tanamnya satu kali, panennya bisa 30 kali. Kenapa kita memilih Red California? Dari pertama tadi dari sisi pasar itu stabil. Komoditas seperti itu, kalau permintaan banyak kadang tinggi, tapi kalau produsennya nanti yang banyak nanti harga juga, tapi rate-nya relatif stabil. Yang kedua tentang hama, hama itu juga dari sisi pengalaman yang sudah ada dari petani-petani di sekitar sini, ketika kita ajak sharing itu minim hama. Apa tadi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Dalam hal ini, saya selaku dukuh di Pedukuhan Gendeng, Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Lahan ini sebenarnya milik Kelurahan Bangunjiwo, tanah kas desa, tapi atas seizin dari kelurahan kami mengelola itu juga untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam prosesnya kita juga bekerja sama dengan penduduk lokal, dalam hal ini untuk pengelolaan lahan ini yang dulunya itu tidak ada manfaatnya atau tanamannya, kita buat suatu pertanian yang nanti akan untuk proses pengembangan pangan yang nantinya semoga dapat mendorong meningkatkan pendapatan dari petani ataupun nanti bisa memfasilitasi para pemuda khususnya dalam hal ini untuk ikut serta dalam proses pengembangan pangan ini. Sebenarnya kalau luasan yang kita tanami ini sekitar 3 ribuan. Tapi kalau mau lebih luas sih sebenarnya masih ada, cuma kita perlu istilahnya nanti izin dari pemerintahan Kelurahan Bangunjiwo. Kenapa kita pilih California? Karena yang pertama ini umurnya bisa panjang, umur produktifnya itu bisa sampai ke umur 5 tahunan. California ini kan banyak yang dibutuhkan atau dari sisi konsumennya itu banyak, sehingga kami dibanding yang lain kita memilih komoditas pepaya ini. Yang pertama adalah karena ini sifatnya adalah pengembangan lahan, kita juga memberi edukasi kepada para petani di sekitar Kelurahan Bangunjiwo ini bahwa di sini kebiasaannya adalah palawija itu jagung, kedelai, terong, tomat, tapi ada suatu komoditas yang jika kita budidayakan seperti pepaya ini juga akan memberi hasil yang baik ke depannya, tentunya dengan pengelolaan yang baik juga. Kenapa kita memilih Red California? Dari pertama tadi dari sisi pasar itu stabil. Komoditas seperti itu, kalau permintaan banyak kadang tinggi, tapi kalau produsennya nanti yang banyak nanti harga juga, tapi rate-nya relatif stabil. Yang kedua tentang hama, hama itu juga dari sisi pengalaman yang sudah ada dari petani-petani di sekitar sini, ketika kita ajak sharing itu minim hama. Jadi dari sisi ketahanan dari hama itu minim serangannya, namun kita juga tidak terlepas dari bimbingan BPP Kapanewon Kasihan dalam hal ini. Ketika kita ada sesuatu hal, sesuatu masalah yang kita temui di lapangan, kita juga berkonsultasi dengan BPP Kapanewon Kasihan selaku pendamping dalam bidang pertanian di wilayah Kasihan. Kalau dari sisi kos pembukaan ini ya menurut kami itu tidak begitu tinggi, namun karena ini kita dulu itu mengejar musim, karena musim pepaya, nah sekarang kan sudah bertepatan dengan musim penghujan. Ketika sudah musim penghujan ini, kita kemarin perhitungannya adalah ketika nanti akan berbuah dan mulai berbuah itu kalau bisa malah ketemu musim hujan seperti ini. Karena kita tidak
istilahnya air nanti dapat tercukupi. Namun di sini untuk mengontrol itu biar nanti air itu tidak berlebihan, karena pepaya ini sebenarnya anti air. Ketika airnya lebih banyak, dia perkembangannya akan tidak bagus gitu. Jadi awal pertama ini adalah lahan yang tidak terawat, istilahnya tidak terurus, semak belukar. Pada saat itu kita buka dengan bantuan alat berat, pembedengan khususnya, karena kalau kita kerjakan dengan tenaga manusia ini mungkin dulu perhitungannya nggak akan lebih dari 4 atau 5 bulan. Padahal kita kalau mau ngejar musim penghujan ini sudah mulai tumbuh itu nggak cukup. Nah sebenarnya kalau kita kerjakan dengan manual itu cost-nya nggak begitu tinggi. Yang tinggi adalah proses pembukaan dan pembuatan bedeng ini yang menggunakan alat berat, sehingga cost-nya kelihatan tinggi. Namun nanti jika kita kelola dengan baik, dari hasil yang akan kita dapat selama 5 tahun dengan cost yang kita keluarkan, kalau petani itu kadang mungkin di tahun pertama atau ini kan istilahnya kita buka pertama, mungkin tahun 1 sampai 5 tahun nanti kita perhitungannya adalah dengan bagaimana apakah itu bisa mengembalikan modal yang untuk membuka. Ya, kalau petani mungkin seperti itu, Nji. Nanti karena pertama kali harus membuka lahan dan lain sebagainya, ya kita range-nya adalah 5 tahun. Makanya kita pilih komoditas California. Tapi nanti kalau setelah 5 tahun kita mau kembangkan dengan komoditas yang lain, kan lahan ini sudah terbuka, jadi tidak perlu kos yang besar lagi. Jarak tanam untuk antar pohon kita disaran kalau lebih bagus untuk Red California ini 3 meter. Jadi antara pohon pertama dan pohon kedua nanti itu 3 meter, tapi kan bisa kiri kanan. Sebenarnya kita menyesuaikan. Mungkin di lahan yang debit airnya tinggi itu bisa di antara kita buat lebarnya ini kan awalnya dulu adalah 60 cm, tingginya nanti sekitar 80 kalau yang airnya banyak atau lahan yang nanti itu debit airnya banyak, karena kita harus istilahnya mengeringkan lahan itu. Tapi kalau nanti kering, lahan kering nggak banyak air, ya mungkin bedeng biasa 40, jadi lebar 40, tinggi 40 itu udah cukup. Ya, untuk kita memang di sini istilahnya menggandeng warga khususnya yang bisa pembibitan. Jadi bibit ini walaupun ya istilahnya kita menggunakan potensi dari warga kami yang mempunyai keahlian untuk pembibitan ini. Beliau kita ajak kerjasama untuk proses pembibitan dari nol sampai nanti siap tanam, dan kita pekerjakan di sini juga untuk mengelola, sehingga ini juga sebagai riset. Jadi riset bagi beliau, karena dia juga mengembangkan usaha pembibitan dan dia juga bisa mengontrol dari hasil pembibitannya ketika nanti proses ini dari tanam sampai dengan berbuah itu kira-kira ada kendala apa ataupun ada temuan apa, nanti kita buat istilahnya untuk pengembangan kedepannya seperti apa. Jadi di sini kemarin kita juga berencana kepada itu sekaligus sebagai riset tanaman California. Ketika nanti ini ada kasus apa atau ada kendala apa, ada temuan apa, kita konsultasikan kepada BPP Kapanewon, nanti solusinya seperti apa. Kalaupun nanti sudah ada istilahnya teknologi tepat gunanya, ketika warga kami atau petani yang lain di sekitar sini itu ada yang membudidayakan Red California, kita beri informasi supaya itu nanti dengan pengalaman ini kita berbagi pengalaman khususnya untuk komoditas atau pepaya Red California. Jadi kalau melihat seperti ini udah kelihatan seneng ya. Namun Red California ini dari nol atau dari pertama kita tanam itu sampai kira-kira nanti 4-5 bulan itu sebenarnya sudah ada yang mulai berbuah. Namun itu belum bisa maksimal yang seperti kelihatan seperti ini. Jadi di bulan ke-5, ke-6 itu sebenarnya sudah ada yang nanti mulai berbuah.
namun belum maksimal. Nah ini kalau yang kelihatan seperti ini sudah di bulan ke-7, namun akan lebih baiknya ini kan kalau petani itu melihat seperti ini senang ya, banyak. Tapi kalau mau hasilnya itu lebih banyak lagi, itu setiap satu pohon ini kita kurangi. Malah buahnya yang paling di atas sendiri itu kita buang. Nanti biar yang bawah itu bisa berkembang maksimal, besarnya maksimal. Ya sebenarnya satu pohon itu kalau nanti kita buat proses seperti itu, nanti satu pohon itu kalau ini dibesarkan semua itu bisa 5 kilo. Tapi ini kan kita biarkan, semuanya kita jadikan gitu loh. Karena kita karena ini juga kita kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan Kelurahan Bangun Jiwo dalam mendukung ketahanan pangan. Nah hasil ini tidak murni kita jual semuanya, sebagian kita donasikan kepada masyarakat, mungkin dari nanti ke sekitar, terus siapa yang pengen panen ya silahkan gitu saja. Nama saya Sadir, owner dari Agrobuah. Di sini saya sebagai pengelola dan pemasaran. Dari awal yang perlu diadakan adalah drainase air. Itu kunci awal. Pertama kali parit-parit ini harus airnya lancar. Yang kedua pupuk. Pupuk kita pakai NPK 1616. Itu yang paling standar lah, nggak mewah, nggak terlalu baik ya. Kita pakai California karena satu peminatnya lebih banyak. Kita dilihat di toko-toko buah itu yang ada pasti California. Bangkok itu mungkin sekitar berapa persen itu. Kalau kita lihat di pasar di Sentral Gamping lah ya, itu ada berapa puluh kios itu yang deret-deretan itu aja. Mungkin hanya satu kios yang bentuknya Bangkok itu. Yang lain itu pasti California. Makanya kita ambil budidaya yang California. Di satu sisi besarnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau buahnya menurut saya lebih banyak, lebih tahan lama. Nah, kalau hama itu sama, tergantung perawatan. Kalau kita perawat rutin nyemprot ya bagus. Nah, mungkin hamanya itu kutu kebul itu aja. Itu nyerangnya di daun, di bawah daun. Kalau udah banyak di buah jadi hitam, itu aja. Di sini kalau kutu kebul itu mudah, pakai mama lemon itu udah pergi. Yang susah itu ngatasi itu jamur, yang tergantung jamur busuk buah itu loh yang susah. Kalau di sini sekali panen baru sekitar kurang lebih 2 kintal karena baru berapa kali aja. Itu pun yang mencapai hampir 2 kintal itu baru 3 kali ya berapa, belum maksimal. Tapi targetnya ini kemungkinan bisa 1 ton mungkin nanti kalau panen raya, per minggu sekali. Nah, rasanya manis, agak keras sih. Nah, dibanding pepaya lain itu lebih keras pepaya California. Kalau permintaan itu alhamdulillah selama sekitar 5 tahun itu kekurangan terus. Mungkin 5 tahun itu dari kekurangan terus lah. Bludak itu sekali, cuma habis lebaran karena orang banyak mudik, belum pulang, belum balik lagi kan. Yang pembeli itu jarang. Nah itu bludak aja. Tapi lepas itu sudah kurang lagi. Dari segi harga ini setahu saya terus meningkat, jarang itu nurun, itu jarang. Ya meningkatnya itu nggak banyak, nggak seperti cabai ya, cuma berapa ratus saja. Mungkin paling banyak ini 300 sampai 500 itu udah paling banyak. Tapi harganya standar, nggak seperti cabai. Kalau cabai kan besok naik, besoknya lagi turun. Nah itu, ini standar terus. Nah kalau yang kita jual, nah seperti ini, baru semburat, belum kuning penuh. Kalau kuning penuh itu di perjalanan nanti rusak. Biasanya yang kita jual itu yang ini. Yang kuning itu kalau misalkan kita jual itu, kalau tetangga aja mau, aku
kasih, tapi kalau nggak mau ya buat makan ternak aja itu kalau kuning. Ya soalnya kan toko buah pasti dia simpan berapa hari lagi, nggak mungkin langsung laku itu. Kalau kita kasih kuning pasti nggak mau, kecuali orang beli mau langsung dikonsumsi. Kalau dari segi potensi budidaya California ini sangat menguntungkan Mas dibanding tanaman padi. Kenapa menguntungkan? Karena kita panen satu kali, ini tanamnya satu kali, panennya bisa 30 kali. Ini satu pohon bisa 50-an. Harga sekarang dari di tingkat petani ini apa ini 3.700. Ini petik sendiri di lahan. Kalau udah kumpul tinggal nimbang ya lain. Nanti kalau butuh bibit atau apa hubungi saya. Untuk pemuda ya jangan malu, jangan jadi petani. Hasilnya nggak kalah sama kerja di mana kantoran. Betul, kita tinggal kalikan aja 1.000 pohon lah, 1.000 pohon dikali harganya ada berapa itu. Untuk dampak ketahanan pangan ini kita perlu proses kerjasama antar stakeholder, karena ini kan petani itu kita harus mengarah ke petani modern. Dalam petani modern ini yang pertama harus kita kerjakan adalah membentuk minat dari petani yang awalnya itu tradisional ke petani modern. Itu kan butuh proses, butuh pengembangan. Sekarang itu petani kalau di tempat kami itu umurnya sudah di atas 60-70. Nah, sehingga dalam proses ketahanan pangan ini kita banyak menggandeng nanti arahnya ke KWT, kelompok wanita tani, terus nanti ke PKK, terus yang ketiga nanti kita juga mengarah ke Karang Taruna. Dalam hal ini nanti bisa terbentuk suatu kelompok yang sifatnya ke Taruna Tani. Jadi arah ketahanan pangan nanti secara kelembagaan akan seperti itu. Di samping itu lembaga ataupun stakeholder di luar kelurahan. Yang kedua, kalau dampaknya itu secara signifikan memang mungkin belum terlihat secara nasional. Namun kalau secara kewilayahan itu sudah, kalau yang sudah melaksanakan itu mungkin akan ada dampaknya. Seperti kelompok KWT ini kan pemanfaatan lahan di sekitar lingkungan atau kelompok wanita tani. Dia juga bertani, menanam berbagai, bisa dikatakan komoditas, sayur, buah-buahan, ataupun. Nah, itu hasilnya kan walaupun belum bisa dijual, tapi dia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ketika sudah menghasilkan. Dan itu juga memberi edukasi kepada ibu-ibu atau kelompok rumah tangga ini bagaimana bertani itu dengan memaksimalkan lahan yang ada, karena di KWT ini adalah kita dorong untuk bertani di sekitar rumah atau memanfaatkan lahan yang tidak seluas seperti ini, tapi di sekitar rumah yang dapat ditanami dengan berbagai komoditas. Harapan kami ke depannya bahwa bertani itu harus kita dorong untuk yang lebih baik. Pertanian itu adalah penyokong ekonomi karena komoditasnya yang berbagai macam, sehingga pertanian ini memang kita harus pertahankan dari tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya petani sendiri untuk menanam terus selesai, namun ini perlu kita kelola dengan baik sehingga pertanian ini nanti dapat berdaya. Untuk itu kami juga nanti, harapan kami dari generasi penerus atau pemuda ini dengan berbagai inovasi dan mengarah ke pertanian modern, tentunya kita juga tidak mengharapkan semua pemuda itu, pemudi itu nanti bertani, karena perlu juga keseimbangan. Untuk ekonomi ini kan perlu keseimbangan. Jadi pemuda yang kedepannya itu juga bisa mengelola pertanian ini tentunya dengan inovasi dan potensi yang dia miliki. Ini ukuran 1,5 kilo. Oh. Bisa konsumsi.